Sistem manajemen wakaf yang digunakan di Sudan sudah sesuai dengan kondisi perwakafan di Sudan. Adapun tugas Badan Wakaf yang dilakukan adalah yang pertama menggalakkan wakaf baru dan yang kedua meningkatkan pengembangan harta wakaf produktif. Nah, untuk poin yang pertama, dalam menggalakkan wakaf baru, Badan Wakaf Sudan itu sudah membuat produksi dan investasi proyek-proyek wakaf yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan pembangunan umum. Di antara proyek wakaf tersebut antara lain adalah proyek wakaf pembangunan asrama mahasiswa, proyek wakaf pembangunan rumah sakit, proyek wakaf pembangunan pasar sebagai pusat perdagangan, dan lain-lain. Di samping itu, Badan Wakaf Sudan juga mempunyai proyek wakaf yang disebut sebagai lembaga dana sosial. Lembaga dana sosial ini berkaitan dengan poin kedua yang mana mengenai harta wakaf produktif. Lembaga dana sosial ini dibangun dengan tujuan untuk menggalang dana wakaf umum yang nantinya akan diinvestasikan pada pasar uang dan properti, serta menyalurkan hasilnya untuk berbagai tujuan kebaikan sesuai yang ditentukan program tahunan dan anggaran tahunan Badan Wakaf. Meningkatkan pengembangan harta wakaf produktif. Di negara Sudan, pengelolaan wakaf secara produktif disertai dengan manajemen yang rapi, yaitu dimulai pada tahun 1987. Dengan dibentuknya Badan Wakaf Islam di Sudan, Badan Wakaf ini diberi wewenang yang luas dalam memanajemen dan melaksanakan semua tugas yang berkaitan dengan wakaf, menertibkan administrasi wakaf, menggalakkan sertifikasi tanah wakaf, dan mendorong para dermawan untuk berwakaf. Selain itu, Badan Wakaf ini juga mengawasi para nazir dalam mengelola wakaf agar lebih produktif dan sesuai tujuan dari wakif. Kemudian pada tahun 1991, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang memberikan banyak keistimewaan kepada Badan Wakaf dengan menyedia dana cadangan bagi lembaga wakaf yang mengerjakan proyek tanah produktif, baik pada lahan pertanian baru, proyek wakaf yang ada di kawasan permukiman, dan perdagangan yang dibangunnya. Hal ini merupakan adanya subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk memproduktivitas aset-aset wakaf. Badan Wakaf di Sudan menerapkan prinsip-prinsip baru dalam mengelola wakaf produktif yang mengacu pada dua tugas utama, yaitu menggalakkan wakaf baru yang masuk melalui saluran tertentu yang direncanakan sebelumnya dan meningkatkan pengembangan harta wakaf produktif. Kemudian, Lembaga Wakaf Sudan berhasil melakukan wakaf produktif dengan membangun pusat perbelanjaan, perkantoran, dan apartemen. Dalam penggalangan dana, Lembaga Wakaf meluncurkan program-program sosial yang menarik minat para dermawan seperti pos wakaf untuk pelajar, pos wakaf untuk pemelihara kesehatan, pos wakaf untuk penginapan jamaah haji, dan pos wakaf untuk apotek rakyat kecil. Badan Wakaf Sudan membuat produksi dan proyek investasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pembangunan umum. Di antara proyek-proyek tersebut yaitu proyek wakaf pembangunan asrama mahasiswa. Proyek ini terlaksana atas kerjasama dengan Lembaga Dana Nasional untuk Pelajar dan Mahasiswa Sudan. Berikutnya ada proyek wakaf pembangunan rumah sakit. Badan wakaf ini membangun rumah sakit di pinggiran kota dan di desa-desa Sudan, serta pembangunan farmasi di daerah pedesaan yang bertujuan untuk memberikan obat bagi orang-orang miskin dengan harga yang sangat murah untuk masyarakat pedesaan. Kemudian yang terakhir ada proyek wakaf pembangunan pasar sebagai pusat perdagangan, dan lain-lain. Di samping itu, Badan Wakaf Sudan juga mempunyai proyek wakaf yang disebut Lembaga Dana Sosial, yang bertujuan untuk menggalang dana wakaf umum untuk diinvestasikan pada pasar, uang, dan properti, serta menyalurkan hasilnya untuk berbagai tujuan kebaikan, sesuai dengan yang ditentukan program tahunan dan anggaran Badan Wakaf Sudan.
program Badan Wakaf Sudan yang kedua yaitu mengelola dan melakukan investasi wakaf lama yang ada di tengah-tengah masyarakat Sudan. Untuk wakaf yang jelas akte dan memenuhi syarat termasuk jelas nazirnya, Badan Wakaf hanya membantu nazir dalam mengembangkan harta wakaf dan bila perlu memberi bantuan dana kepada wakaf yang ada. Tetapi terhadap wakaf yang belum ada aktenya dan syarat-syaratnya juga tidak jelas, Badan Wakaf mengurusnya dan menjadikan dirinya sebagai nazir untuk mengembangkan harta wakaf tersebut dan mengelola secara produktif untuk disalurkan hasilnya kepada mereka yang berhak. Untuk mengembangkan wakaf tersebut, Badan Wakaf mendirikan beberapa perusahaan, antara lain perusahaan kontraktor. Perusahaan ini bertujuan untuk melakukan rehabilitasi bangunan serta membuat perencanaan bangunan dan penyelesaiannya. Selain itu, Badan Wakaf mendirikan bank untuk membantu proyek mengembangkan wakaf dan juga mendirikan perusahaan mengembangkan bisnis dan industri. Dengan program seperti ini, wakaf yang sudah ada terkelola dengan baik, dan yang wakaf baru pun dapat digerakkan dan dikembangkan secara maksimal. Di Sudan, wakaf dikelola oleh Hayat Al-Auqaf Al-Islamiyah, lembaga wakaf yang independen yang tidak berada di bawah pemerintah. Lembaga wakaf Sudan berhasil melakukan wakaf produktif dengan membangun pusat perbelanjaan, perkantoran, dan apartemen. Dalam penggalangan dana, lembaga wakaf meluncurkan program-program sosial yang menarik minat dermawan, seperti pos wakaf untuk belajar, pos wakaf untuk pemeliharaan kesehatan, pos wakaf untuk penginapan jamaah haji, dan pos wakaf apotek rakyat kecil. Oleh karena itu, pengembangan program yang menarik minat dermawan menjadi tantangan dalam pengembangan wakaf di Sudan. Nah, oke baik. Selanjutnya itu ada solusi dan saran yang bisa dilakukan dalam pengembangan wakaf di Sudan itu sendiri. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan ataupun yang bisa kita lakukan itu adalah melakukan ataupun adanya kolaborasi dengan pemerintah atau stakeholder setempat. Nah, gunanya itu untuk mempermudah jalannya ataupun proses dalam pengembangan wakaf itu sendiri, baik wakaf di Sudan maupun di beberapa tempat yang lainnya. Tentunya ada komunikasi dengan stakeholder itu sangat perlu dilakukan. Nah, yang kedua, adanya optimalisasi pembinaan wakaf. Nah, optimalisasi pembinaan wakaf ini bisa kita lakukan dengan misalnya mengadakan suatu seminar ataupun talk show yang mana di dalamnya itu kita dibina terkait dengan pentingnya wakaf dan luar biasanya pahala yang bakal kita dapatkan ketika kita menyisihkan sebagian harta kita untuk diwakafkan. Nah, selanjutnya juga kita bisa menggunakan ataupun bisa kita lakukan dengan pemasangan slogan persuasif terkait dengan pentingnya ataupun luar biasanya pahala yang bakal kita dapatkan ketika kita menyisihkan sebagian harta kita untuk diwakafkan gitu. Jadi untuk slogan-slogan persuasif terkait dengan wakaf itu juga bisa dilakukan. Nah, adapun saran yang bisa dikerjakan juga, yang bisa dilakukan juga itu salah satunya adalah dengan mengadakan suatu komunitas wakaf itu sendiri yang mana di dalamnya itu akan senantiasa terus eksis terkait dengan pengembangan wakaf dan juga keberlanjutan wakaf itu sendiri, dan di mana komunitas wakaf ini sendiri di dalamnya ada struktur keanggotaan yang jelas sehingga akan terus terstruktur dan terus berlanjut. Seperti itu.